السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari Ahad, pada hari Senin. Hari ini hari Senin tanggal 29 Safar 1428 Hijriah atau tanggal 19 Maret 2007, kita berkumpul di Masjid Al-Azhar Jakapermai Bekasi untuk mengkaji buku saya, yaitu Kedudukan Jihad dalam Syariat Islam, yaitu Kedudukan Jihad dalam Syariat Islam. Kita bahas tentang masalah jihad ini karena masalah ini merupakan masalah yang penting. Jihad merupakan puncak agama, sebagaimana sabda Rasulullah, wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncaknya dari agama Islam yaitu jihad di jalan Allah. Yang kedua, kita bahas masalah ini. Kenapa kita bahas masalah ini? Karena ada sebagian kelompok atau sebagian golongan, sebagian firqah yang menolak adanya jihad fi sabilillah, yaitu kelompok Syiah dan tarekat Sufiyah. Mereka menolak tentang adanya jihad. Syiah mengatakan bahwa jihad itu ada kalau sudah munculnya Imam Mahdi. Tarekat Sufiyah mengatakan bahwa jihad cukup dengan melawan hawa nafsu saja. Ini dua firqah yang sesat. Kemudian kita juga bahas masalah jihad karena ada kritikan dari Hizbiyin dan Harakiyin yang mengatakan bahwa Salafi itu adalah anti jihad dan tidak ada perhatian sama sekali tentang masalah jihad. Karena itu kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang jihad, apa yang dimaksud menurut syariat Islam. Kemudian kita bahas juga masalah jihad ini karena di dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasan tentang kitabul jihad. Dan antum bisa lihat apakah dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dengan syarahnya Subulus Salam, atau dalam kitab Nailul Awtar, atau dalam kitab-kitab yang lainnya. Bahkan di kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya itu ada kitabul jihad, pembahasan tentang masalah jihad. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, kita bahas juga masalah jihad. untuk menjelaskan tentang kedudukan jihad yang sebenarnya.
bahwa Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan jihad ini dengan sesungguh-sungguhnya. Beliau ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah semuanya, tidak ada satupun yang tertinggal. Beliau telah menunaikan amanah. Beliau telah menasihati umat dengan sebenar-benar nasihat dan seikhlas-ikhlas nasihat kepada umat ini. Dan beliau telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Kemudian juga di antara manfaat jihad lagi, bahwa jihad ini dapat menghilangkan kesedihan dan juga kesusahan dan duka lara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Rasulullah bersabda, "Jahidu fi sabilillah, fa innal jihad fi sabilillah babun min abwabil jannah yunjillahu bihi minal hammi wal ghammi." Kata Rasulullah, berjihadlah kalian di jalan Allah. Sesungguhnya jihad di jalan Allah merupakan satu pintu dari pintu-pintu sorga yang Allah selamatkan dengannya dari kesedihan, dari duka lara, kesedihan dan duka lara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ayo ikhwah azakumullah, di dalam muqaddimah kitab ini saya jelaskan beberapa kelompok yang menyimpang dari manhajul haq. Mereka melihat kondisi umat, yang dimana umat Islam ini mengalami kelemahan, keterbelakangan, dikuasai, dimusuhi, diteror dan dihina oleh musuh-musuh Islam. Dan ini merupakan musibah yang besar dan bencana yang besar di mana-mana di dunia Islam. Kemudian ada kelompok-kelompok yang mencari solusi. Mereka berpikir bahwa itulah menurut mereka jalan yang tepat. Di antara mereka yang berpendapat bahwa kekalahan umat ini disebabkan makar, tipu daya musuh Islam. Kemudian mereka menyibukkan diri dengan mencari data dan fakta tentang musuh-musuh Islam, mengabaikan menuntut ilmu syar'i, mengabaikan amal-amal yang disunnahkan menurut syariat, dan juga mengabaikan yang lainnya. Di antara kelompok yang kedua menganggap bahwa solusinya dengan melengsarkan penguasa-penguasa yang zalim, sebab kelemahan umat Islam karena adanya penguasa yang zalim. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa adanya penguasa yang zalim disebabkan kezaliman dari rakyatnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan penguasa-penguasa yang zalim sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi penguasa yang zalim menguasai umat ini disebabkan karena perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian ada kelompok ketiga yang mengatakan bahwa umat Islam ini telah terpecah belah, maka jalannya, solusinya yaitu mempersatukan umat. Yang penting persatuan. Dalam Islam kita bukan sekedar persatuan, tapi harus bersatunya umat ini di atas akidah yang hak, di atas manhaj yang hak. Bukan menyatukan semuanya, orang-orang musyrik, kafir, kemudian ahlul bidah dan yang lain disatukan. Ini tidak akan menjadi kekuatan bagi umat ini. Justru yang ada perpecahan demi perpecahan. Dan di situ juga dengan kumpulnya maka kita akan diam dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan karena demi persatuan. Ada lagi kelompok yang lain mengatakan bahwa untuk
mengangkat posisi umat ini, maka kita pun harus menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Maka mereka berlomba-lomba membuat partai, kemudian mengharapkan jabatan supaya mereka mendapatkan kedudukan. Dan ini terjadi yang seperti ini. Dan kalau mereka sudah mendapatkan kedudukan jabatan, mereka tidak lagi berjuang untuk Islam. Kenyataan yang demikian Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Untuk lihat ayatnya di halaman 10. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Kemudian kesalahan kelompok kelima, yaitu sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu mereka mengatakan bahwa harus kita ini berjihad, tapi jihad yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Jihad yang mereka anggap benar menurut mereka apa saja bentuknya melawan penguasa, bentuknya merusak, bentuknya membunuh orang kafir dikatakan jihad. Ini tidak benar. Yang insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi pokoknya prinsipnya yang terpenting itu bagaimana kita mengembalikan umat ini kepada agama yang hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan sistem bai'ul inah, jual beli riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho kepada pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian, dan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 11. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang jihad dalam Islam ini. Jihad adalah salah satu syiar yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan dalam jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad fisabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Jihad tetap ada sampai hari kiamat. Jadi tidak ada orang mengatakan bahwa jihad ini sekarang terputus, tidak ada jihad lagi. Tetap jihad itu tetap ada sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Dan puncak dari agama ini adalah jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, amal-amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian ditanyakan lagi, amal apa lagi yang utama? Nabi menjawab, haji yang mabrur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kemudian juga Nabi pernah ditanya, artinya Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling utama. Nabi menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Wa jihadun fi sabilillah. Amal yang paling utama iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jihad? Menurut bahasa dan menurut syar'i. Apa yang dimaksud jihad menurut bahasa dan menurut syar'i? Untuk melihat di halaman 14. Secara bahasa, kata jihad diambil dari kalimat jahada, yajhadu. Al-jahdu, al-juhdu, yaitu at-taqah, al-masyaqqah, al-wus'u, yang berarti kekuatan, usaha,
susah payah dan kemampuan. Ini dalam kitab Lisanul Arab dan juga Mu'jamul Wasit. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani yang wafat tahun 425 Hijriah rahimahullah, kata beliau, al-jahdu berarti kesulitan dan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun jihad diambil dari kata-kata jahada yujahidu jihadan. Menurut istilah syar'i yang dikatakan al-jihad muharabatul kuffari wa huwa al-mubalaghatu wastifragu ma fil wus'i wa taqa min qaulin aw fi'lin. Al-jihad artinya memerangi orang-orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kemudian dijelaskan lagi al-jihad wal mujahadah istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Ini yang dikatakan jihad. Dan dalam Al-Quran kata-kata jihad ini banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang jihad. Jihad ada 3 macam. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Ini 3 jihad ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazil Quran. Beliau mengatakan bahwa jihad itu ada 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu. 3 jihad ini termaktub dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 78, dalam surah At-Taubah ayat 41, dan dalam surah Al-Anfal ayat 72. Adapun dalam surah Al-Hajj, saya bacakan satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Dan dalakan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan Allah telah memilih kalian, dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama, yaitu millah bapak kalian Ibrahim. Dia telah menamakan kalian dengan muslimin sebelum ini, dan supaya Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas umat manusia. Maka hendaklah kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpeganglah kalian dengan tali Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolong kalian, sebaik-baik penolong. Sesungguhnya Allah adalah pembela kalian, dan Allah sebaik-baik pembela dan sebaik-baik penolong. Ini dijelaskan, disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian menurut Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, yang terkenal dengan Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, yang wafat tahun 852 Hijriah, beliau mengatakan jihad menurut syar'i adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang kafir. Jadi istilah jihad pertama kali itu maksudnya memerangi orang kafir. Enggak ada kata lain, tidak ada konotasi lain kecuali jihad melawan orang-orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian baru setelah itu istilah jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, syaitan, dan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam, belajar dengan benar
mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan dan hati. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Hakim dari Anas bin Malik. Kemudian sekarang kita lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna jihad. Jadi tadi Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, sekarang penjelasan Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dikatakan jihad mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Kata beliau bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-10, dari mulai halaman 191 sampai halaman 193. Definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam ini mencakup seluruh macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kesungguhannya mengajak, mendakwakan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun jauh, muslim atau orang kafir, dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri dalam kitabnya Hak Al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu. Ini 2 jilid. Kitab ini Al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu, ini 2 jilid. Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri. Kemudian, ikhwan fillah, a'azakumullah, jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya, melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan mengerahkan segenap jiwa dan raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran atau kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi seorang yang berjihad itu harus karena Allah. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jihad dalam Islam merupakan seutama-utama amal. Allah memerintahkan jihad. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, Al-Furqan dan As-Saff. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab, yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, yang ketiga jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
"Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan jihad jalannya. Kemudian dibawakan beberapa keterangan Rasulullah. Terakhirnya begini. Terakhirnya kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "Ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku tidak mampu untuk melaksanakan sebagian amal? Bagaimana? Jawab Rasulullah, "Takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika." Itu engkau mencegah kejahatan dirimu dari manusia, sesungguhnya itu sedekah untuk dirimu. Artinya kalau kamu tidak mampu untuk berjihad, ya menahan diri, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kamu tidak mampu untuk berjuang berjihad, maka tahan dirimu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini sedekah buat kamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Umar. Ini bukan sabda Rasulullah, perkataan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Inna afdalal amal ba'da salati al-jihadu fi sabilillah." Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat adalah jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Artinya asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya sahih. Kemudian tentang yang tadi, bahwa jihad ini harus dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak boleh mencari harta, tidak boleh mencari kedudukan dengan jihad ini, tidak boleh mencari popularitas, tidak boleh ingin dipuji atau yang lainnya. Sebagaimana ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu lidzikri, war-rajulu yuqatilu liyura makanahu, faman fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena mengharapkan ghanimah, mengharapkan harta rampasan. Ada yang lain berperang supaya disebut namanya, supaya terkenal. Dan ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud orang yang berperang di jalan Allah sebenarnya? Nabi menjawab, "Qal man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, maka ia berperang di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang kita masuk poin selanjutnya tentang hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu, wajib. Berdasarkan firman Allah, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini ayat tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin, agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah rahimahullah, beliau berkata, jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang dalam keadaan berperang maupun yang sedang duduk tidak ikut berperang. Orang yang sedang duduk, apabila diminta bantuan, maka ia harus memberikan bantuan. Jika diminta untuk maju ke medan perang,
maka ia harus maju perang. Dan jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia tetap di tempat, tidak ikut. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yaitu setelah pembebasan kota Mekah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang baik. Bila kalian diminta untuk maju perang, maka majulah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Di sini disebutkan tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Yang dimaksud tidak ada hijrah adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi kota Islam, sudah menjadi negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis yang lain, la tanqati'ul hijratu ma qutilal aduwwu. Hijrah tidak akan terputus selama musuh tetap diperangi. Artinya tetap hijrah itu berlaku dari negeri-negeri kafir ke negeri Islam. Kemudian tentang masalah jihad ini, hukumnya tadi saya sebutkan wajib atau fardu. Yang dimaksud dengan fardu, fardu apa? Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Di sini saya jelaskan bahwa hukum jihad adalah fardu kifayah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta penjelasan ulama Ahlussunnah. Antara lain dalam surah An-Nisa ayat 95-96, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berjihad dan juga orang-orang yang tidak berjihad, kemudian Allah menyebutkan wa kullan wa'adallahul husna, dan keduanya Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Kemudian juga dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahzarun. Dan tidak patut bagi orang-orang mukmin untuk pergi semuanya ke medan jihad. Hendaknya ada satu kelompok, satu taifah dari mereka yang mempelajari agama, tafaqquh fid din, memperdalam agama, agar mereka dapat mengancam kaum mereka apabila mereka kembali kepada kaumnya, dan agar mereka berhati-hati. Dalam surah At-Taubah ayat 122. Kemudian juga dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Empat imam mazhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah merupakan fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa semuanya. Jadi jihad adalah fardu kifayah, dan ini yang disepakati oleh empat imam mazhab berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih dan asal para sahabat. Ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa jihad fardu ain, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah Azzam rahimahullah dalam bukunya yang mengatakan bahwa jihad fardu ain, dan sudah dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitabnya Risalatul Irsyad ila Bayanil Haqq fi Hukmil Jihad.
Kemudian juga dijelaskan juga oleh Syekh Ahmad Ar-Rais dalam kitabnya Muhimmatul Jihad, dan juga oleh Syekh Ahmad Al-Qadiri dalam kitabnya Al-Jihad Fisabilillah. Beliau menjelaskan bahwa jihad adalah fardu kifayah. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Jihad menjadi fardu ain, artinya setiap individu itu wajib untuk berjihad itu pada 3 kondisi. Yang pertama, apabila pasukan muslimin dan kafirin bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka mempertahankan tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Itu dalilnya dalam surah Taubah ayat 38 dan 39. Ini kondisi jihad yang dikatakan fardu ain dalam 3 kondisi. Ini disebutkan, bisa dilihat dalam kitab Al-Irsyad, Risatul Irsyad ila Bayanil Haq fi Hukmil Jihad. Kemudian juga dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kemudian jihad diwajibkan atas setiap muslim balik, berakal, merdeka, laki-laki, artinya bukan perempuan, karena perempuan tidak ada kewajiban jihad. Kemudian mempunyai kemampuan untuk berperang, mempunyai harta yang mencukupi baginya dan keluarganya selama pergian dan dalam berjihad. Bagi kaum wanita tidak ada jihad. Hal ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am. 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal 'umratu." Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, iya. Wanita wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal, afala nujahid? Lakunna afdalul jihad hajjun mabrur." Ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu seutama-utama amal. Apakah kita tidak berjihad? Kata Nabi, bagi kalian adalah seutama-utama jihad, yaitu haji yang mabrur. Jadi bagi wanita, jihad yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi yang perlu diingat, bagi kaum wanita yang menunaikan ibadah haji dan umrah, mereka wajib dengan mahramnya. Jadi kalau mereka menunaikan ibadah haji dan umrah, harus dengan mahram, yaitu suaminya, anaknya laki-laki yang sudah balik, bapaknya, keponakannya, saudaranya. Itu yang dikatakan mahram. Jadi kalau dia berangkat sendiri tidak dibenarkan menurut syariat. Kemudian tentang keutamaan jihad, ini banyak sekali, puluhan. Ini yang saya sebutkan sebagian saja tentang keutamaan jihad. Bahwa geraknya mujahid di medan perang diberikan pahala oleh Allah. Jihad perdagangan yang untung dan tidak akan merugi. Ini saya sebutkan di footnote-nya tentang dalilnya dari Al-Quran. Kemudian jihad lebih utama daripada meramaikan Masjidil Haram dan memberikan minum kepada jamaah haji. Jihad merupakan satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Jihad adalah jalan menuju surga dan yang lainnya.
Dan surga memiliki 100 tingkatan yang disediakan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah mempunyai 6 keutamaan. Di antaranya diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Dapat melihat tempatnya di surga. Yang ketiga akan dilindungi dari azab kubur. Yang keempat diberikan rasa aman dari ketakutan dan dahsyatnya pada hari kiamat. Yang kelima diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dan yang keenam dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan jihad. Yang ke-13 saya sebutkan di sini, yang ke-13, bahwa orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain." Rawahu Muslim. Diampunkan semua dosa bagi orang yang mati syahid kecuali hutang. Kecuali hutang. Artinya hutang ini tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Kemudian kita masuk tentang tujuan disyariatkannya jihad. Jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Perhatikan, bahwa jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Dan ini pun yang diperangi adalah kafir harbi, yang memang mereka berperang dan memerangi kaum muslimin di medan perang. Kafir harbi. Nanti kafir itu dibagi oleh para ulama. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man. Bahwa jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi, bukan sekedar membunuh mereka. Dasarnya yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin." Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi di sini disebutkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Kita lihat tafsirnya. Penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau wafat tahun 310 Hijriah, rahimahullah. Beliau berkata, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala. Tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain. Sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan aku adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan aku adalah Rasulullah, dan hendaknya mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, terjaga darah dan harta mereka dan hisab mereka ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Abu Abdillah Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, beliau berkata, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebabnya perang, sebabnya jihad melawan orang-orang kafir adalah sebabnya kekufuran.
sebabnya kekufuran. Ini dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah orang-orang kafir, bukan sekedar mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah, yaitu syirik. Apabila fitnah kemusyrikan itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan perang. Ini bisa dilihat dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, halaman 89 ketika menjelaskan ayat surah Al-Baqarah ayat 193. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam. Jadi sebelum kita memerangi orang-orang kafir didakwakan dulu, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Didakwakan dulu, diajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, disuruh mereka untuk membayar jizyah, pajak. Kalau mereka tidak mau, diperangi. Jadi ada tahapannya, tidak langsung diperangi. Jadi tahapannya diajak dulu mereka untuk masuk ke dalam Islam. Setelah itu baru mereka diperangi, disuruh untuk bayar jizyah. Setelah itu baru mereka diperangi. Jadi ada tahapannya, tidak langsung mereka diserang. Bahkan Rasulullah sendiri, itu kalau kita lihat tahapan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, awalnya Rasulullah SAW itu disuruh oleh Allah untuk menahan diri. Jadi kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, tidak berperang. Jadi kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Itu waktu di Mekah. Setelah itu diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir. Setelah itu dibolehkan untuk memerangi orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Kemudian setelah itu kewajiban memerangi semua orang kafir. Jadi ada tahapannya. Tahapan kewajiban jihad yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya pertama kali itu larangan memerangi orang-orang kafir, yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 77. Antum catat dalam surah An-Nisa ayat 77. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyatallah wa ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta 'alal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun man taqa wa la tuzlamuna fatila. Jadi Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 77, alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyatillahi aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian menahan tangan-tangan kalian, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Tatkala diwajibkan kepada mereka perang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia sebagaimana mereka takutnya kepada Allah, atau lebih takut lagi. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang? Alangkah baiknya kalau engkau tunda kepada waktu yang dekat. Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya kehidupan dunia ini kecil dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun juga.
Jadi awalnya mereka mengharapkan perang, ketika diwajibkan mereka katakan kenapa tidak ditunda dulu. Jadi awalnya diperintahkan mereka untuk menahan diri, itu awalnya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, yaitu diizinkan untuk memerangi orang-orang kafir berdasarkan surah Al-Hajj, surah 22 ayat 39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka telah dizolimi, sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Kemudian yang ketiga, dibolehkan memerangi orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Hendaklah kalian memerangi, hendaklah kalian berperang di jalan Allah. Tapi memerangi orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melewati batas. Kemudian yang keempat, kewajiban memerangi semua orang kafir. Semua orang kafir, artinya memerangi kaum muslimin. Dalam surah At-Taubah ayat 29 dan juga di ayat 36. Jadi ini tingkatan atau tahapan kewajiban jihad yang disebutkan oleh para ulama yang mengambil ayat-ayat dari Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tingkatan jihad menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau wafat tahun 751 Hijriah. Jihad memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad ini ada 4 tingkatan. Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Seorang tidak akan mencapai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwahkannya dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Apabila dakwah ini tidak dilakukannya, maka hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan, baik berupa petunjuk maupun keterangan-keterangan. Dan ilmunya tidak manfaat dan tidak menyelamatkan dia dari azab Allah. Yang keempat, berjihad untuk sabar terhadap kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah, dan juga sabar terhadap gangguan manusia. Jadi sini yang pertama, jihadun nafas, ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad mempelajari ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah di juz yang pertama. Jadi jihad, menuntut ilmu termasuk jihad. Kemudian kalau ada orang mengatakan tentang ini, juga ada orang mengatakan bahwasanya jihad melawan hawa nafsu ini lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir. Mereka beralasan dengan hadis yang tidak ada asalnya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini enggak ada asalnya. Bukan dari Nabi SAW. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Jadi mereka menganggap bahwa jihad melawan orang-orang kafir itu kecil. Itu tidak benar. Jihad melawan orang kafir jihad yang besar. Tapi dimulai dari mana jihad itu? Dimulai dari jihadun nafas. Sebelum jihad melawan orang kafir, jihad melawan diri kita dulu. Yaitu dengan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i.
dengan menuntut ilmu syar'i, dengan belajar, dengan mengamalkan ilmu ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu di Mekah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, dan dalam kamu perangi orang-orang kafir itu dengan jihad yang besar. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan bihi ay bil Quran. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Dalam kamu berjihad dengannya, dengan Al-Quran, untuk melawan orang-orang kafir. Bagaimana untuk melawan orang kafir? Ya kita belajar dulu, menuntut ilmu dulu, memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, pelajari ilmu dengan benar, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Ini semua termasuk jihad. Semua termasuk jihad. Oleh itu Nabi menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu mereka untuk sabar. Kondisi mereka kondisi lemah, sabar, mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya. Ini termasuk jihad. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Al-Furqan di ayat 52, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah dengan jihad yang besar, bukan jihad yang kecil, jihad yang besar. Nah, bagaimana kita jihad dengan Al-Quran kalau kita tidak paham tentang Al-Quran? Bagaimana kita jihad dengan sunnah kalau kita nggak paham tentang sunnah? Ya harus belajar dulu. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jihadun nafs yaitu kita berjihad dengan talabul ilmi syar'i, kemudian mengamalkan ilmu syar'i, kemudian mendakwakannya kepada kaum muslimin, kemudian sabar terhadap tantangan dan kesulitan dakwah di jalan Allah. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Ini jihad ini ada dua tingkatan. Yang pertama, berjihad untuk membentengi diri dari serangan syubhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan yang merusak dan syahwat. Tingkatan jihadu syaitan yang pertama akan ada sesudah adanya keyakinan, dan pada tingkatan yang kedua akan ada sesudah adanya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan menyuruh kamu untuk berbuat kejelekan, berbuat kekejian, dan mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini bisa juga dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 208, di surah An-Nur dan surah Fatir. Artinya kita jihad untuk membentengi diri dari serangan syaitan, dan tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan Allah mengatakan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, sekarang untuk melawan syaitan bagaimana? Ya harus adanya keyakinan dan adanya kesabaran. Yakin dengan Islam ini, dan kita sabar dalam memperjuangkan Islam ini. Sabar dalam kita menuntut ilmu, sabar dalam kita mengamalkan, sabar dalam kita berdakwah, sabar juga dalam menghadapi tantangan. Sabar. Dengan sabar ini, keyakinan dan sabar ini, maka Allah akan memberikan kepemimpinan dalam agama. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan dalam mereka meyakini ayat-ayat kami.
Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam agama hanya dapat diperoleh dengan sabar dan yakin. Sabar itu akan dapat menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sedangkan yakin akan dapat menolak dari keraguan dan syubhat. Jadi sabar menolak syahwat dan keinginan yang merusak. Sebab kadang-kadang manusia ini dia mengatakan dirinya harus berjihad, tapi di balik itu ada keinginan dia mengatakan bahwa saya ingin kedudukan, saya ingin mendapatkan harta, saya ingin mendapatkan popularitas. Ini syahwat, maka disuruh untuk sabar. Yang kedua, yaitu yakin terhadap agama ini, agama yang hak ini, untuk menolak dari keraguan dan syubhat. Jadi kita harus pahami dulu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana Quran dan sunnah menurut pemahaman ulama salaf tentang masalah jihad ini. Begitu juga masalah-masalah yang lain tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, muamalah, jihad. Harus paham benar. Kalau kita sudah paham benar, insya Allah kita nggak diragukan dengan syubhat-syubhat yang ada. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam muqaddimah, itu saya bawakan syubhat-syubhat yang ada yang masuk ke hati kaum muslimin. Syubhat itu masuk ke hati kaum muslimin, dianggap itulah oleh mereka jihad. Maka harus yakin dulu dengan pemahaman yang benar. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman Khawarij yang sesat, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Atau seperti pemahaman Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kedudukannya di antara dua kedudukan manzilah bainal manzilatain. Kemudian wajib memerangi penguasa yang ada. Atau seperti pemahaman Murji'ah, tidak berbuat apa-apa, tidak ada amal, cukup iman itu di hati. Ini sesat semuanya. Atau seperti pemahaman tarekat-tarekat Sufiyah atau yang lainnya. Maka harus pemahaman yang benar. Yakin dengan pemahaman yang benar ini, kita akan selamat dari syubhat. Yakini pemahaman yang benar ini. Yakini bahwa pemahaman salah, pemahaman yang hak, pemahaman salah, pemahaman yang benar, satu-satunya jalan yang akan membawa kita ke surga. Jalan ini yang wajib diikuti, selain itu tidak boleh diikuti. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, ini jalanku yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalannya siapa? Kata Imam Mujahid, jalannya ahlul bid'ah wal ahwa. Jalannya orang-orang pengekor bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Jangan kamu ikut jalannya mereka. Jangan ikuti syubhatnya mereka, jangan ikuti. Ikuti jalan ini. Sebab kalau kamu ikuti jalannya mereka, kata Allah apa? Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian bercerai-berai jalan-jalan Allah ini. Berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pegang. Yakin dengan pemahaman yang hak ini, pemahaman salaf. Kita kembali rujuknya kita kepada siapa? Kepada ulama. Ulama yang hak, ulama yang benar. Bukan kepada pemikir, bukan kepada orang-orang yang menangnya semangat tapi enggak punya ilmu. Bukan kepada orang-orang yang ahli politik yang ngerti agama sama sekali, bukan kepada mereka. Mereka ketika mereka mengatakan ayo kita berjihad, untuk siapa? Untuk dia, supaya dapat kedudukan, supaya dapat kursi. Yang jadi korban siapa? Rakyat yang jadi korban. Jadi kita harus lihat kepada siapa? Kepada pemahaman para ulama yang hak. Kembalikan, yakin dengan pemahaman yang hak, maka itu akan menolak berbagai macam syubhat. Yakin dan sabar, Allah akan berikan kepemimpinan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Pada jihad ini terdapat 4 tingkatan, yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan, dengan kekuatan. Sedangkan jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan kekuatan lisan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 73 dan juga dalam surah Tahrim ayat 9, Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini melawan orang kafir, yaitu dengan tangan, dengan lisan. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang-orang kafir dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan juga dengan lisan kalian. Kemudian yang keempat, jihad arbabiz zulm wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Pada jihad ini terdapat 3 tingkatan. Dengan tangan apabila sanggup, apabila tidak sanggup maka dengan lisan, apabila tidak sanggup maka dengan hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardalin." Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah pada umat-umat sebelumku, melainkan pada umatnya ada hawari, pengikut yang setia, dan para sahabat yang berpegang kepada sunnah dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudahnya diganti oleh beberapa generasi yang mereka berkata apa yang mereka tidak berbuat. Mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa yang memerangi mereka, berjihad dengan tangannya, berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia orang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia orang mukmin. Dan barang siapa yang jihad dengan hatinya, maka dia orang mukmin. Jihad melawan orang-orang yang berbuat kezaliman,